Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang. Terima kasih telah hadir dalam webinar ini. Saya Audelia Jasalamina, mahasiswi Sastra Inggris UPI, yang akan membawakan materi ini di sesi paralel. Tema dari materi saya adalah perlakukan audiens sebagaimana kita memperlakukan pasangan. Kenapa ambil tema ini? Banyak orang takut berbicara depan publik karena ketakutan mereka menghadapi audiens. Padahal memperlakukan audiens itu mudah, semudah memperlakukan pacar kalian yang rumit itu. Jadi ada suka duka, ada susah mudahnya ya dalam hal ini ya. Terus, ada pertanyaan baru. Kalau nggak punya pasangan, gimana caranya biar bisa tahu? Nah, jadi sebelum lanjut, mari kita menganalogikan hubungan mereka dulu ya. Kita bayangin aja. Pembicara itu posisinya sebagai laki-laki, dan audiens adalah perempuan di dalam sebuah hubungan. Dengan segala keunikannya, masing-masing punya peran penting yang saling mendukung. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih dalam dari sisi sikap pembicara kepada audiens. Kalau susah untuk berbicara depan banyak orang, mulai sekarang gimana? Anggap aja itu pasangan sendiri ya, yang di-copy jadi banyak. Karena ternyata kalau diperhatiin, how to treat audience and partner itu mirip. Jadi langsung aja kita bahas sekarang ya. Oke, yang pertama, stealing heart and building chemistry. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencuri hati dan membangun chemistry dengan audiens. Tahun lalu saya sempat membawakan materi ini, judulnya How to Steal the Heart and Mind of the Audience. Audiens akan merasa lebih nyaman di dalam suasana tertentu. Jadi buatlah atmosfer yang tepat. Be happy, seperti yang tadi Pak Rizky sampaikan juga ya, pakai body language dan ekspresi yang tepat. Jangan sampaikan berita duka dengan tersenyum. Alasannya apa? Misalnya grogi. Karena kalau misalnya ada yang nonton yang diingat itu harus senyum, harus senyum, harus senyum biar kelihatannya baik. Enggak ya. Kita harus bisa menunjukkan simpati. Kalau enggak audiensnya nanti mikir gini, ini kenapa ya? Speakernya rada liur, masa nyampein berita duka sambil senyum, atau nyampein berita bahagia, sukacita, tapi mukanya tegang. Nah, terus yang kedua ini jokes nih. Katanya cewek-cewek suka cowok yang humoris. Bener nggak? Katanya, maksudnya lebih banyak cewek yang suka cowok humoris nih. Jadi tambahin sedikit jokes untuk menghangatkan suasana. Tapi tolong jangan mengandung unsur sara, suku, ras, agama, dan antar golongan karena sifatnya sensitif. Ada juga candaan lain yang tidak layak disajikan, yaitu candaan yang tidak senonoh. Pernah denger ya? Nah, apa sih rasanya kita? Jadi kayak apa ya? Oke lah, bergurau boleh, bercanda boleh, nambahin sedikit jokes oke. Namun tapi kalau hal yang dibahasnya, kontennya ada hal-hal tadi, itu gimana ya? Kita sebagai audiens saja merasa ilfeel, geleh, jijik. Jadi nggak sama sekali menolong si speakers untuk mencairkan suasana. Ya, malah kita menunjukkan kualitas yang tidak berkelas dan tidak berpendidikan. Jangan lupa eye contact. Kalau misal kita sedang bersama pasangan, lalu berkomunikasi, tapi nggak pakai eye contact, enak nggak? Punya pasangan yang tiap kali diajak ngobrol sambil main HP, sambil bengong, sambil ngerjain hal lain. Dan masalahnya akan lebih parah kalau pelakunya adalah laki-laki. Betul nggak laki-laki di sini? Ya, apakah si cewek itu akan tertarik sama kita? Dan kalau misalnya udah ada relasi pun, yang ada si ceweknya tuh ngomel. Jadi sebagai speakers kita wajib mikir gimana nih caranya ini audiens tuh nggak well. Bukan berarti eye contact itu harus gini ya. Gitu harus lihat beneran I'm looking through your soul gitu. Enggak gitu juga ya. Tapi kita ada sikap-sikap kita yang menunjukkan bahwa kita tuh peduli akan apa yang akan kehadiran orang tersebut gitu. Berikutnya, mengasihi ya. Jangan ada kata-kata kasar, kalimat menyinggung dan merendahkan audiens. Kalau kita mengasihi pasangan kita, dalam berkata-kata tentunya ada batasan. Gak mungkin saya mengasihi pacar saya, lalu saya seenaknya berkata kasar kepada dia. Atau tidak ada nih ya, seorang pun di dunia ini yang mau mengakui hubungan sebuah keluarga itu harmonis, kalau di dalamnya sering terucap kata-kata kasar dan saling merendahkan. Betul ya? Bukti kasih di dalam hubungan ini dapat kita aplikasikan kepada audiens. Next, yang ketiga.
Memenuhi ekspektasi. Ini lucu ya. Pernah nggak nih cewek-cewek di sini, misal dijanjiin pergi sama pacarnya pergi ke tempat A, udah dandan cantik nih, udah make up pakai baju bagus yang cocok banget sama destinasi itu. Terus pas udah siap, ya kita udah ngebayangin nih di sana mau ngapain. Dikabarin kalau kita tuh harus ganti destinasi. Dibawa ke tempat B misalnya. Apa rasanya? Kecewa ya, sedih, ngerasa aduh sia-sia nih, saya udah dandan capek, udah mikirin di sana mau makan apa, udah googling nih spot foto estetik di Lembang misalnya. Walaupun kita tetap pergi nih, misalnya tadinya mau ke Lembang tapi jadinya ke mall, tapi sama aja karena kita nggak sampai ke tujuan awal, kita kecewa. Audiens yang datang ke venue atau Zoom meeting itu bukan cuma mau apa, mau hangout sama teman-temannya, bukan cuma karena alasan nih speaker sih si Lea, saya temennya Lea gitu. Mungkin ada lah ya beberapa, tapi mayoritas mereka datang mau dapetin informasi. Sekarang kalau pembicaranya nggak memenuhi kebutuhan audiens, mereka pasti feeling unsatisfied, merasa nggak puas, nggak cocok sama speakersnya gitu ya. Itulah pentingnya memenuhi ekspektasi mereka, supaya kita tidak mengecewakan audiens. Next, peka dan memahami. Cewek-cewek kalau punya pacar nggak peka, kadang suka aja ngerasa gemes, kesel, ya nggak? Kenapa ya dia nggak peka? Kenapa nggak bisa ngertiin saya? Itu pasti pertanyaan wajib yang terlintas di pikiran. Jadi sebagai pembicara, kita harus bisa menebak hal apa yang membuat audiens tertarik, bikin mereka nggak ngantuk, bisa fokus, dan malah tambah penasaran sama topik yang kita bawain. Kalau audiens sudah mulai ngantuk nih, gelisah, kita harus bisa balikin lagi moodnya. Kasih games misalnya, icebreaker gitu, atau kegiatan-kegiatan apapun lah, tebak-tebakan gitu, boleh ya, gosip dikit. Kalau misal kita lagi nyampain materi, ada nih hal lain yang lucu, ini fenomena sering terjadi. Udah waktunya jam makan siang, tapi memang materinya dikit lagi, kagok. Kalau menurut saya pribadi lebih baik kasih break ya buat audiens ngecas. Mereka juga butuh energi lagi. Jangan digeber pengen cepet beres, karena percuma. Audiens nanti teh pikirannya akan gini, saya lapar, aduh mah, aduh lemes, mending makan apa ya, justru malah nggak dengerin kita. Yang kelima, well dressed. Siapa yang nggak mau punya pacar yang tampilannya rapi? Semua orang mendambakan pasangan yang bersih, wangi, stylish, ya. Sama audiens juga, mereka akan lebih senang dan tertarik ketika pembicaranya pakai baju rapi. Pas berpapasan tuh wangi. Nah, hal-hal tersebut juga membuat pembicara terlihat lebih meyakinkan. Dan bisa menjadi faktor pertimbangan lain ketika kita enggak good looking. Kalau kata TikTok, nggak apa-apa nggak good looking, asalkan good attitude and good reckoning. Nggak ya, nggak usah pakai baju mahal branded dari ujung kepala sampai kaki untuk tampil rapi. Dicukupkan saja budgetnya. Bisa kok beli kemeja, blus, blazer, atau jas yang on budget. Jangan terlalu mengejar lifestyle. Contohnya saya lah. Nggak cantik tapi lumayan, rambut masih rapi gitu ya, walaupun sering dibener-benerin kayak gini nggak apa-apa, baju rapi, pakai kemeja, ada dandannya sedikit, jadi masih ada sisi ketolongnya. Kalau nggak, saya sendiri juga ngerasa muka saya tuh kusam gitu. Kalau bahasa saya sendiri sering ngomong gini, kenapa ya aku tuh kelihatan kumuh hari ini. Nah gitu ya, mungkin audiens juga bisa berpikir seperti itu. Yang terakhir adalah mau dibentuk. Semua orang pasti punya konflik sama pasangannya. Gimana enggak? Soalnya dua orang dengan latar belakang berbeda, pemikiran berbeda harus bisa jalan bersama. Makanya ada saatnya mereka saling menegur. Teguran itu tuh nggak enak lah ya. Saya gengsi, nggak mau ditegur. Tuh yang negurnya saya lebih muda. Dia aja datang ke sini mau minta informasi dari saya. Oh, kalau begitu bukan cuma kamu nggak mau ditegur, tapi nggak mau dibentuk, nggak mau berubah jadi lebih baik. Jadi prinsip ini dapat kita aplikasikan dalam public speaking. Menerima saran, teguran yang dikomunikasikan secara baik membuat kita bertumbuh menjadi lebih baik. Jadi ada saatnya audiens akan menegur kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin nggak serak buat mereka. Ada sesuatu yang salah. Dan semisalnya pun nih, audiens menyampaikan dengan cara yang kurang baik.
kita harus bisa tetap tenang, bersikap dewasa, tidak mudah meledak ketika ada masalah. Menerima masukan juga membuat kita terlatih ya untuk melembutkan hati, tidak keras hati. Jadi jangan nggak mau dengerin gitu suara pendapat orang lain, karena itu sebenarnya akan berguna ya, karena kita dapat penilaian dari perspektif lain. Oke, ini pasti ditanyain. Masalahnya gini lah ya, yang bikin deg-degan itu jumlahnya loh, yang nggak cuma satu. Gimana caranya mengatasi grogi di depan semua orang itu? Misalnya 100 gitu ya, kayak tadi tuh, partisipansi 100 lebih. Kebayang nggak sih kalian awal-awal dekat sama gebetan? Atau yang udah pernah pacaran nih, waktu awal-awal deh diingat coba. Segalanya tentang orang itu bikin grogi, bikin salting, bikin kita ngerasa takut salah, terus entar dia kabur, nggak mau lagi sama kita, gimana? Terus ingat nggak perasaan ketemu orang tuanya untuk pertama kali? Semua kerasa, dari deg-degan, grogi, mungkin sampai sakit perut, misalnya keringet dingin gitu ya. Persis banget. Awal-awal ketemu audiens pasti ngerasain semua hal tersebut. Apalagi jumlahnya banyak. Makanya kita harus latihan. Karena gini, kalau udah sering ketemu, lama-lama terbiasa. Ya, terbiasa ketemu orang banyak, terbiasa berbicara depan publik gitu. Oke. Tadi di depan dikasih tahu kalau masing-masing punya peran penting. Tadi yang dibahas speakersnya doang. Sekarang audiens perannya apa? Yang pasti ya, pertama, ini audiens tuh pentingnya karena bukan public speaking kalau nggak ada audiens ya. Itu namanya berbicara sama diri sendiri. Terus kalau kita sebagai speakers yang udah terbiasa berbicara depan publik, ngerasa enak kalau ada penonton. Karena ngerasa ada teman. Bisa ketawa bareng, bisa jawab yes or no question kayak, ibu-ibu betul nggak nih? Terus nanti betul gitu. Adik-adik teman-teman betul nggak? Ya gitu, betul. Gitu kan seru ya. Audiens juga punya body language yang berperan untuk jadi cue, jadi tanda. Kayak tadi yang saya bilang, udah mulai gelisah nih, oh pasti kelihatan ngantuk-ngantuk gitu kelihatan ya. Terus yang terakhir, juga tadi sempat dibahas, audiens bisa menilai, dan itu membuat kita bertumbuh jadi lebih baik. Oke, jadi apa aja yang harus dilakukan? Tadi nomor 1, stealing heart and build chemistry. Nomor 2, mengasihi. Lalu memenuhi ekspektasi, peka dan memahami. Yang kelima nih, well dressed. Dan yang terakhir, mau dibentuk. Kesimpulan. Nah ya, berarti kesimpulan gini dong, kalau public speakingnya masih jelek, jangan sosokan mau punya pacar banyak gitu. Atau yang public speakingnya udah bagus berarti bisa punya pacar banyak. Enggak ya, kesimpulannya adalah public speaking itu hal yang sulit, karena kerumitannya yang tidak hanya sekedar menyiapkan dan menyampaikan materi, tapi juga bagaimana membangun hubungan baik dengan audiens. Tapi kalau dipelajari nih ya, dikit-dikit, misalnya hari ini belajar ngomong depan 10 orang, bulan depan 50 orang, bulan depan lagi 100 orang, pasti bisa. Jadi kuncinya adalah tekun, rajin latihan. Seperti yang tadi dibahas ya, kalau udah sering ketemu pacar, lama-kelamaan udah nggak deg-degan lagi, udah nggak canggung lagi. Terus tadi poin-poin penting yang disampaikan sama Pak Rizky, Oi, Salma juga di sini ya, itu membantu banget sih buat kita yang belajar gimana caranya biar bisa jadi lebih baik dalam public speaking. Jadi kesimpulannya, pasti bisa kalau tekun ya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Apakah ada pertanyaan? Di sini ada Bapak Sarjono ya, boleh Pak. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk paparannya. Saya ingin lihat judulnya dulu ya, tadi judul awalnya apa ya? Judulnya adalah lupa. perlakukan audiens Coba sebagaimana kita memperlakukan pasangan. Nih, ya, coba kita balik lagi ya. Oke, mana judulnya tadi? Bentar, kita harus mundur. Oke, ini. Oke, nah dari judul ini sangat menarik ya, karena selama ini saya sendiri sih sebagai pengajar begitu presentasi
di depan mahasiswa gitu ya, itu saya memperlakukan kalau saya mengajar di kelas karyawan, itu saya karena dia kelas karyawan itu orangnya udah pada dewasa, itu saya perlakukan dia sebagai teman ya, teman sekerja begitu. Lalu kalau saya berada di tingkat anak-anak baru lulus SMA begitu, baru masuk perkuliahan semester 1 gitu. Nah, saya memperlakukan dia sebagai ponakan gitu ya. Nah, ini ada judul yang baru, itu strategi saya. Jadi Anda tuh ponakan saya gitu. Anda itu anak saya. Nah, biasanya saya bilang begitu. Jadi itu saya lebih mendekatkan diri ke mereka. Nah, tapi ini judulnya memperlakukan audiens sebagai kita memperlakukan pasangan. Nah, kalau tadi dari ini mungkin saja bisa kalau ditambahkan dengan riset ya, ini mungkin saja bisa menjadi satu metode baru begitu ya. Kalau tadi siapa ya, saudari Salma ya tadi yang presentasi menggunakan model apa tadi tuh? Triple P ya? Triple P ya, Triple P ya. Nah, model Triple P. Nah, mungkin ini model apa begitu, tapi itu harus didukung dengan riset. Nah, saya tuh tertarik, pertanyaan saya adalah, kenapa Anda punya ide dengan judul seperti ini gitu. Nah, sementara kalau saya tuh waktu mengajar waktu itu ya itu cuma memperlakukan bahwa dia ponakan saya, dia anak saya, kalau yang ini teman kerja saya. Nah, itu pertanyaan saya. Kenapa punya ide munculnya seperti ini? Oke. Dari mana? Jadi begini ya, saya juga jadinya canggung ini ngerasa lagi di sidang ya, skripsi karena sama dosen ini ditanyanya. Oke, Bapak, pertama-tama ya, diangkatnya judul ini karena target dari audiensnya adalah teman sebaya ya. Pertama-tama itu dulu, karena umurnya segini mungkin belum bisa terlalu paham kalau misalnya kayak berbicara sama om gitu. Berarti kan tadi sama ponakan, berarti ini sama om gitu. Oke, terus yang berikutnya adalah justru saya mengangkat topik ini supaya kontennya saya original, karena itu adalah elemen terpenting dari public speaking ya. Sebagai speakers kita harus punya konten yang original. Jadi saya udah beberapa kali research di YouTube gitu, masih kurang pembahasan tentang memperlakukan audiens seperti memperlakukan pasangan ini. Gitu, Pak. Jadi memang diangkatnya ini baru ya, mungkin terdengarnya gitu. Gimana Pak? Jawabannya menjawab tidak? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Jadi Anda sudah riset dulu ya. Oke. Ya, terima kasih. Karena ini sesuatu yang menurut saya di luar dugaan, di luar dugaan. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Ini kagok ya, ada satu pertanyaan lagi di chat. Odelia menyinggung body language, bagaimana cara menarik simpati atau perhatian lawan jenis dengan body language? Harap maklum kelamaan jomblo nih. Jadi ini konten public speaking-nya saya ini menyinggung dua arah ya. Satu tentang public speaking, satu tentang relationship. Oke. Yang pertama ya, kalau body language dengan lawan jenis, kita jangan kelihatan murahan gitu. Tetap aja nunjukin classy gitu. Anggun. Atau misalnya kalau itu bukan diri kita, misalnya kita orangnya yang heboh ya, heboh aja gitu. Cuman jangan terlalu heboh juga supaya kita tetap menarik ya. Begitu ya kurang lebih, karena ini juga waktu Q&A-nya udah habis. Jadi pesan terakhir dari saya, semangat berlatih ya, dan terima kasih. Kembali lagi ke Anggia. Oke, terima kasih banyak. Wah, keren banget ya tadi Odelia atas materinya. Jadi tadi itu kan disebutkan ya gimana kita memperlakukan audiens seperti memperlakukan pasangan. Tadi ada 6 tuh caranya. Ada stealing heart, building chemistry, mengasihi, memenuhi ekspektasi, peka dan memahami, well dressed, and mau dibentuk yang terakhir. Oke, tadi